Kita bayangkan dengan jumlah partai tadi 48 anggota legislatif yang begitu besar, itu mereka melakukan spending. Masing-masing orang tuh spendingnya cukup besar, sehingga apa? Uang kan mengalir ke masyarakat tadi. Ya, misalkan kalau Bapak Ibu lihat itu pencetakan kaos, sablon, apa itu besar sekali demandnya pada saat terjadi pemilu. Nah, maka itu pemilu ini salah satu berkah untuk memompa konsumsi kita, yaitu yang baik itu berasal dari dana pemilu perorangan maupun dana pemilu dari pemerintah, ya, yang dari partai tadi, berasal dari individunya, partainya sendiri, dan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian strategi kenapa kita bisa bertahan, memang suku bunga kita ini relatif rendah kalau dilihat historisnya, ya. Sekarang kalau kita lihat historisnya, suku bunga kan 6,5% ya, suku bunga BI Rate. Historisnya itu udah paling rendah di dalam sejarah kita, ya. Dengan suku bunga rendah itu, kalau coba kita lihat ini data car motorcycle itu, kemudian electricity growth, ini merupakan leading indikator untuk melihat bahwa konsumsi kita itu masih terus meningkat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kredit itu relatif murah suku bunganya. Sekarang orang tanpa uang muka aja di Indonesia bisa ngambil motor sekarang. Ya. Maka itu kalau kita lihat konsumsi, ya, indikator konsumsi ini yaitu mobil, motor sama konsumsi listrik itu menunjukkan suatu tren peningkatan. Ya. Itu salah satunya. Kemudian ini dikonfirm lagi, memang consumption credit growth kita menunjukkan peningkatan. Dalam jangka pendek ini nggak jadi masalah, gitu. Tapi nanti dalam jangka panjang ini bisa menjadi masalah karena bisa mengakibatkan karena demand meningkat tapi supply-nya terbatas, lari-larinya nanti ke inflasi. Itu inflasi dari harga-harga barang, tapi juga bisa dari aset price bubble nanti ya, larinya ke situ, aset-aset karena semua murah, orang jor-joran membeli aset, harga aset menjadi lebih mahal kan gitu, itu bisa membahayakan ekonomi kita. Nah, itulah faktor penjelas kenapa kita bisa bertahan gitu. Jadi timing itu sangat menentukan. Jadi pada saat krisis begitu demandnya turun, selain kita masyarakat ngambil uangnya dari savingnya dan pemilu tadi, ternyata juga suku bunga rendah itu juga mendorong konsumsi masyarakat itu menjadi meningkat. Ini faktor penjelas kenapa kita bisa bertahan ekonomi kita. Ya. Kalau berapa menit? 10 menit. Kemudian kalau lihat perkembangan investasi itu menunjukkan tren yang meningkat, ya. Tren semua. Termasuk kalau kita pembentukan modal bruto ini, tetap bruto, itu juga menunjukkan suatu tren peningkatan. Kemudian kalau kita lihat ekspor, udah mulai recovery, ya. Kalau kita lihat data ini, nah ini ekspor pertanian, ini CPO, ya, trennya naik. Cuman tadi yang dipermasalahkan kan, ini kan petani kaya ya. Tapi di daerah saya Pak, nggak gitu sistemnya, dibagi-bagi. Kalau di tempat saya ya, di Batak tuh, kami ada 8 orang. Terus itu siapa yang paling mampu, udah seperti itu kami. Mungkin pola pikir kami mungkin udah 50 tahun ke depan. Sorry. Itu yang menjadi petani itu abang saya. Abang saya yang jadi petani, saya jadi ekonom, ya. Yang lain ada pengusaha gitu ya, pengusaha ikan, ya, seperti itu. Nah, kami sudah melakukan penerapan gitu Pak, kami nggak membagi seperti itu. Saya kan sering melakukan riset gitu ke daerah-daerah kecil, saya pikir nggak seperti itu loh yang kita kadang-kadang diceritakan itu. Itu nggak sesedih yang diceritakan sebenarnya. Hampir semua Indonesia saya udah hampir kelilingin. Karena saya melakukan riset, saya tuh banyak melakukan riset kemiskinan, walaupun sebelum masuk saya ke Monetary Policy Department sekarang yang riset department ini, saya dulu periset di Pusat Pendidikan dan Studi Kebang Sentralan. Jadi di Pusat Pendidikan dan Studi Kebang Sentralan ini kita bisa melakukan riset, basic research. Nah, dulu saya tuh banyak fokusnya di poverty, ya saya, di labor, poverty itu banyak saya, sehingga
Saya sering jalan ya, termasuk ke Wamena, Papua. Di Papua tuh malah kalau becak itu pergi 2.000 pulang 3.000. Waktu saya tanya tukang becaknya kan, iya Pak, karena melawan angin kalau pulang katanya. Iya kita melawan angin jadi bayarnya lebih mahal 3.000. Itu becak waktu zaman Bupati Wenas dulu, Alek Wenas. Rupanya becak didatangkan dari Jawa, dulu nggak ada pekerjaan di sana. Akhirnya mereka mengimpor becak dari Jawa, sehingga tuh becak tuh masih bertahan sejak Bupati Alek Wenas dulu. Ya. Jadi kalian kalau naik becak ke Wamena itu gitu, pulangnya tuh pasti lebih mahal karena melawan angin katanya dulu. Nggak tahu arah anginnya pada Sahara gitu, melawan angin aja terus. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat ekonomi daerah juga menunjukkan sejalan dengan perekonomian nasional ya kalau kita lihat. Cuman Kalimantan, Sulawesi dan Papua ini kalau kita lihat relasi belanja barangnya di tahun 2009 belum setinggi di daerah lain ya. Tapi kalau untuk yang Jawa, ya, Jabal Nusra, Nusa Tenggara, ya, Jakarta sama Sumatera masih menunjukkan peningkatan. Tetapi juga kita masih ada risiko ke depannya. Apakah ekonomi negara maju itu berbentuk V-shape ya seperti kita, apa nanti U-shape gitu? Karena ada krisis baru nanti akan muncul. Kalau berdasarkan data itu sebenarnya seperti Dubai World itu sebenarnya bank-bank asing itu menginvestasikan setidaknya dari data ya dari Financial Times itu setidaknya 130 miliar US dollar dia. Ini ada potensi baru recovery ekonomi global ini menghantam perekonomian global. Kalau itu terjadi, kemungkinan recovery ekonomi tidak secepat yang diperkirakan. Neraca pembayaran kita semakin bagus ya, neraca perdagangnya surplus. Cadangan devisa kita sekarang 64,5, kemudian minggu yang lalu naik lagi 1,3, 65,8 miliar US dollar. Kalau dihitung-hitung itu mampu membutuhi 6, bulan import plus pembayaran utang pemerintah. Ya. Kalau rule of thumb-nya kan itu hanya 3 bulan import. Itu rule of thumb-nya dari indikator yang dipakai oleh praktisi di dunia ya, termasuk pemerintah dan bank sentral.